Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Al-Habib Bakar bin Abu Bakar As-Segaf. Suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtud Duror berkata, "Kelak akan ada seorang muridku yang memiliki kekeramatan sama denganku, namanya adalah Abu Bakar As-Segaf." Akhirnya diketahui ternyata beliau adalah Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Wali Kutub, asal Gresik. Dikatakan bahwa makom kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Makom puncak di mana tidak ada lagi makom di atasnya kecuali kenabian. Hal itu telah diakui oleh para wali yang hidup sezaman dengan beliau. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar berkata, "Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, sungguh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf yang terus menggelinding makomnya bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya atau leluhurnya." Petik 2. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang Qut Al-Gaus juga sebagai tempat turunnya pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Petik 2. Al-Arif bila Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Habib Ali berkata kepada para hadirin ketika itu, "Habib Abu Bakar ini adalah Raja Lebah, rajanya para wali di zamannya. Beliau adalah saudaraku di jalan Allah. Pandanglah beliau, karena memandang beliau adalah ibadah." Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini, beliau adalah pemimpin para wali di masanya, beliau telah berada pada makom as-syuhud yang mampu menyaksikan, mengetahui, hakikat dari segala sesuatu." Petik 2. Di antara ucapan Al-Qut Al-Habib Abu Bakar As-Segaf adalah, "Jika seorang wali meninggal, mereka pasti mengangkat seseorang untuk menggantikannya, mewarisi hal keadaannya dan menduduki kedudukannya. Jika pengganti yang terpilih belum memiliki kemampuan itu untuk menerima hal tersebut, mereka menitipkan hal tersebut kepada salah seorang wali sebagai wakil sampai sang pengganti mampu untuk membawa sir tersebut. Kadang-kadang Allah mengujinya dengan menggerakkan lisan masyarakat yang mengganggu harga dirinya, mencela dan menyakitinya sehingga keadaannya menjadi sempurna dan menjadi mampu membawa sir tersebut. Saat itulah mereka berikan warisannya." Diriwayatkan bahwa beliau mengalami suatu penyakit yang parah hingga tampak bekas hitam di dada beliau. Hal ini dikarenakan beliau adalah penyandang bala bagi umat manusia. Beliau berkata, "Apa yang kalian lihat menimpa diriku sebenarnya bukanlah musibah, itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan, aku merasakan kesenangan dan kelezatan dengannya. Sedangkan rintihan, keluhan yang kalian dengar dariku hanyalah sesuatu yang manusiawi, pengakuan atas kelemahanku dan kebutuhanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku menikmati dua kesenangan, nikmat sabar dan syukur." Beliau juga berkata, "Saat aku sakit, Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar. Aku berpelukan dengan beliau di tempat ini, sambil menunjuk tempat yang biasa beliau duduki. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam juga pernah datang ke tempat ini setelah sholat Asyar dan aku dalam keadaan terjaga. Aku sedang duduk di atas sajadah, tiba-tiba Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam datang diapit dua orang lain. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kenalkah kau orang ini?" Petik 2. Katanya seraya menunjuk orang yang di tengah. "Tidak," jawabku.
Beliau adalah kakekmu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, kata orang itu. Para aulia bersepakat bahwa makom ijtima, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu terjaga, adalah sebuah makom yang melampaui seluruh makom yang lain. Hal ini tidak lain adalah buah dari mutaba'ah zohir batin beliau terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah berkata, "Aku adalah ahlu darak, barang siapa yang memohon pertolongan Allah melaluiku, maka dengan izin Allah aku akan membantunya, barang siapa yang berada dalam kesulitan lalu memanggil-manggil namaku maka aku akan segera hadir di sisinya dengan izin Allah." Petik 2. Ijazah beliau. Dalam acara rutinan Rauhah 3 Jumadal Ula, 1355 Hijriyah. Pada acara Rauhah di kediaman beliau di Gresik, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf menuntun orang-orang yang hadir di acara tersebut dengan kalimat jalalah berikut ini. La ilaha illallahul mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallahul mawjud fi kulli makan. La ilaha illallahul mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallahul ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallahu kulli yaumin huwa fi sa'en. La ilaha illallahul akmanul akman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaiton ya qodimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal khodim ya hanan ya manan. Ya rohimu ya rohman. Ya Ghafuru ya Ghafar, ighfir lana warhamna. Wa anta khairu rohimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasalam. Setelah beliau menuntun hadirin dengan zikir di atas, beliau bercerita, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang soleh, dia adalah Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Dia berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi dan beliau terlihat pucat sekali. Lalu aku berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau wahai Nabi, wajah engkau pucat sekali? Petik 2. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di malam ini telah meninggal 1.500 orang dari umatku. 2 dari mereka meninggal dalam keadaan iman dan sisanya meninggal tanpa membawa iman atau su'ul khotimah. Petik 2. Aku berkata lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa kiat-kiat dari engkau untuk orang-orang yang bermaksiat agar mereka meninggal dengan membawa iman? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ambillah kertas ini dan baca Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang membacanya dan membawanya lalu dia memindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menyebarkan dan mengajarkan, maka termasuk dari golonganku dan akan meninggal dalam keadaan membawa iman. Akan tetapi siapa orang yang telah mendengarkannya dan dia tidak membacanya, tidak menyebarkannya, maka dia lepas dari aku dan aku pun lepas darinya. Seketika itu aku langsung terbangun dari tidurku dan aku lihat kertas tersebut yang telah ada di genggamanku, ternyata di dalamnya berisi tulisan yang penuh barokah. Berkah beliau semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama Sayyidi Ahlil Jannah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga kisah-kisah ini bisa membangkitkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.